Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Pratama. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis sistem dari studi kasus ini, kasus catering sehat XYZ. Jadi sini saya akan fokus membahas dua poin, yaitu itu use case diagram dan juga use case skenario. Nah, jadi sebelum masuk pada ke inti, jadi sini ada beberapa gambaran besarnya, ada dua. Di sini bagian pertama adalah use case diagram, di mana saya akan menunjukkan siapa saja yang terlibat dalam sistem dan apa yang bisa mereka lakukan. Yang bagian kedua ini adalah use case skenario, yaitu penjelasan detail langkah demi uh, itu dari dua proses utama yang mengandung transaksi. Kita masuk pada Nah, di sini mengidentifikasi dulu siapa yang terlibat ke dalam sistem ini. Karena di sini ada dua aktor. Yang pertama itu ada pelanggan, yaitu pengguna ini, pengguna akhir yang mengakses sistem untuk memesan catering. Yang kedua ini adalah admin. Ini sebagai pihak internal dari catering Sehat XYZ, yang bertugas mengelola menu pesanan dan pembayaran nah, dari dua aktor ini. Kita itu di sini bisa lihat dan mengidentifikasi. Sini ada total itu ada 9 use case. Nah, untuk pelanggan sendiri itu ada 6. Itu ada registrasi, ada apa? Ada login, ada lihat daftar paket, buat pesanan, lakukan pembayaran, dan lihat status pesanan. Untuk admin ada tiga, verifikasi uh, pembayaran itu, lalu kelola menu catering, lalu juga kelola pesanan. Dan selanjutnya ini adalah gambaran dalam bentuk diagramnya. Jadi yang besar di tengah ini, di tengah ini adalah semua use case yang berada di dalam sistem. Pelanggan itu ada di sebelah kiri, untuk admin itu di sebelah kanan. Garis menghubungkan aktor ke use case itu menunjukkan siapa yang menjalankan use case tersebut. Yang di sini bisa kita lihat nih, ada garis putus-putus yang saya tandai berwarna merah. Garis itu menunjukkan menunjukkan itu relasi includes, yang itu artinya beberapa use case itu memiliki ketergantungan terhadap use case login. Jadi sini, kenapa relasi include ini penting? Jadi empat use case empat use case milik pelanggan itu, yaitu lihat daftar paket, buat itu apa, lihat daftar paket, buat pesanan, dan lakukan pembayaran, dan lihat status pesanan. Semuanya ini memiliki relasi include ke login, yang artinya keempat use case ini tidak bisa dijalankan kalau pelanggan itu belum login. Misalnya itu buat pesanan harus terhubung ke akun pelanggan supaya admin bisa mengetahui siapa yang memesan, atau lihat status pesanan, data itu atau lihat status pesanan, dan data ini bersifat pribadi, jadi hanya bisa dilihat uh, oleh pemilik akun yang sudah login. Nah, sedangkan untuk registrasi akun tidak perlu include ke login, karena justru
registrasi itu dilakukan sebelum pelanggan punya akun. Sini saya akan menjelaskan use case itu secara detail. Use case pertama adalah buat pesanan. Dengan ini kode UC04. Aktornya adalah pelanggan. Syarat awal untuk syarat awal atau preconditionnya itu adalah pelanggan ini sudah berhasil login dan sudah melihat daftar paket yang tersedia. Hasil akhir paket yang tersedia, hasil akhir atau uh, post conditionnya ini adalah pesanan berhasil tersimpan di pesanan berhasil tersimpan di sistem dan total pembayaran yang sudah ditampilkan ke pelanggan. Ini adalah kalau ini untuk ini adalah alur utama dari use case buat pesanan. Ada 8 langkah yang bergantian antara aksi pelanggan dan respon sistemnya sendiri. Dimulai dari pelanggan yang ini memilih paket, lalu sistem menampilkan detailnya. Pelanggan menekan tombol pesan, sistem itu menampilkan formulir, pelanggan mengisi data lengkap, itu seperti jumlah pesanan, alamat, dan tanggal pengiriman. Nah, setelah pelanggan konfirmasi, sistem akan menghitung data pesanannya. Nah, pada itu bolak-balik antara pelanggan dan sistem ini pola bolak-balik ini antara pelanggan dan sistem ini menunjukkan uh, interaksi dalam yang dalam sebuah aplikasi pemesanan online. Jadi sini selanjutnya ada 3 skenario alternatif yang perlu diantisipasi. Pertama, kalau pelanggan belum login, saat mencoba memesan, sistem akan langsung mengarahkan ke halaman login dulu, baru itu setelah diarahkan kembali ke pemesanan, baru baru setelah itu berhasil diarahkan kembali ke pesanan. Nah, untuk yang kedua, kalau ada data yang belum diisi, sistem ini tidak akan memproses pesanan, tetapi menampilkan pesan error yang menjelaskan field mana yang masih kosong. 3. Kalau tanggal pengiriman yang dipilih tidak tersedia, sistem akan memberi notifikasi dan meminta pelanggan untuk memilih tanggal lain. Ini use case masuk ke use case yang kedua, ini adalah lakukan pembayaran dengan kode UC05. Aktornya tetap pelanggan, preconditionnya adalah pesanan sudah berhasil dibuat, pesanan sudah berhasil dibuat, dan total pembayaran sudah ditampilkan. Post conditionnya adalah status pesanan berubah menjadi menunggu verifikasi dan admin mendapatkan notifikasi bahwa ada pembayaran baru masuk. Alur utamanya ini pembayaran juga terdiri dari 8 langkah. Pelanggan melihat ringkasan itu pesanan dan memilih metode pembayaran. Bisa transfer bank atau kris. Nah, sistem lalu menampilkan instruksi atau kode pembayaran sesuai metode yang dipilih. Pelanggan melakukan pembayaran di luar sistem, itu misalnya transfer lewat banking mobile banking, atau scan kris. Nah, setelah itu pelanggan menekan tombol konfirmasi. Nah, setelah itu dikonfirmasi. Sistem ini akan memperbarui status pesanan, mencatat log transaksi, dan mengirim notifikasi ke admin. Jadi admin itu langsung tahu kalau ada pembayaran baru yang perlu diverifikasi. Nah, ini sama seperti sebelumnya. Ada 3 juga skenario alternatif untuk proses pembayaran.
kalau admin menolak pembayaran karena bukti tidak valid, sistem mengubah status menjadi pembayaran ditolak dan menampilkan pesan yang jelas ke pelanggan. Kedua, lalu kalau pelanggan membatalkan sebelum konfirmasi, sistem kembali ke halaman ringkasan pesanan dan status pesan tetap menunggu pembayaran. Nah, tidak ada data yang tersimpan. Yang ketiga ini skenario tambahan yang juga penting, yaitu kalau sesi login habis atau timeout saat proses pembayaran berlangsung, sistem akan menyimpan data sementara, memberi notifikasi ke pelanggan, dan mengarahkan untuk login ulang. Nah, jadi baik itu adalah penjelasan dari bagian 3 dan 4 untuk merangkum use case diagram. Diagram menggambarkan 9 use case dengan itu 2 aktor, dan relasi include diterapkan pada 4 use case yang membutuhkan login sebagai syarat awal. Untuk use case skenario sendiri, ini kita tadi membahas 2 use case utama yang mengandung transaksi. Nah, masing-masing dengan 8 langkah alur utama dan 3 skenario alternatif. Sekian apa yang bisa saya presentasikan. Bila ada penempatan kata atau kurangnya kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.